Halo, Jemaat GPBB yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar saudara selama work from home, selama studi di rumah semacam ini? Saya berdoa dan berharap bahwa saudara semua dalam keadaan baik, Tuhan beserta dengan saudara, dan tetap produktif, tetap bisa mengerjakan yang terbaik. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membawa kita memikirkan, merenungkan sedikit tentang lockdown terlama yang pernah terjadi di bumi, yaitu di dalam Alkitab. Saudara bisa menduga siapa tokoh atau keluarga yang mengalami lockdown terlama di Alkitab? Tentu ada yang menduga. Betul, adalah Nuh dan keluarganya. Saudari, Nuh dan keluarganya mengalami lockdown terlama, harus ada dalam satu tempat dan tidak bisa kemana-mana. Itu kira-kira waktunya semacam ini. Ya, saya coba list down. Yang pertama, hujan turun 40 hari. Kemudian disebutkan air bah menggenang selama 150 hari di dalam Kejadian pasal 7. Kemudian sehingga permukaan daratan tidak ada yang bisa terlihat. Sampai 74 hari kemudian mulai tampak sebuah puncak gunung. Dari melihat puncak gunung ini, kemudian Nuh melepaskan burung gagak. Nah, 40 hari kemudian, ya itu waktunya. Kemudian Nuh melepaskan burung merpati 3 kali 7 hari selama 3 minggu. Dan kemudian bahkan setelah burung merpati itu membawa semacam tunas, Nuh menunggu lagi 29 hari dan kemudian 56 hari. Jadi kalau dihitung semuanya total ini adalah kurang lebih 1 tahun. Lama sekali bukan? Coba bandingkan dengan kita yang cuma sebulan. Nuh dan keluarga mengalami kurang lebih 12 kali. Lebih lama. Memang bedanya adalah Nuh mengalami itu dalam ruang bahtera yang cukup luas. Pernah dihitungkan luasnya itu kurang lebih 4 kali lapangan sepak bola internasional. Jadi cukup luas. Tetapi kita bisa bayangkan berbeda sekali dengan kita. Mengapa? Karena kita memiliki banyak teknologi. Sehingga akses kita bukan cuma sekedar di dalam ruang, tetapi dengan wifi, saudari bisa tetap melihat berita, menonton, mencek internet, dari segi media online. Saudari bisa main game yang masih senang main game. Saudari bisa bahkan nonton film-film favorit saudara. Beda dengan Nuh. Kita bisa bayangkan Nuh ketika mengerjakan di sana, yang dikerjakan adalah dia harus secara kreatif menghabiskan waktunya. Apa yang dilakukan? Tentu mengurus semua yang menjadi peliharaannya, baik tumbuh-tumbuhan maupun binatang-binatang. Dan Nuh harus mengerjakan semua ini. Terus dari bagaimana Nuh memimpin keluarganya bisa bertahan selama kurang lebih 1 tahun ini. Saya akan bacakan satu bagian Alkitab. Yang ini menjadi satu hal yang powerful. Bagaimana Nuh bisa melakukan dan sabar. Ayat 22 dari pasal 6 Kejadian berbunyi demikian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh taat. Taat bahwa ini sedang melakukan perintah Tuhan. Taat ketika disuruh masuk ke dalam bahtera. Taat disuruh membawa binatang dan tumbuhan. Taat menunggu. Ketaatan menjadi kunci. Bagaimana dengan kita? Kita bekerja di rumah, kita studi di rumah, tentu tidak secara langsung karena ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi pemerintah Singapura mengaturkan hal ini. Berarti kita secara tidak langsung sedang taat kepada Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan, taatlah kepada pemerintah di atasmu. Demikian di dalam perjanjian baru. Terus dari waktu kita sedang kerja di rumah semacam ini, studi di rumah semacam ini, kita sedang melakukan secara bersama-sama dengan penduduk Singapura yang lain, supaya virus itu tidak makin berkembang, tidak makin menular. Itu yang kita lakukan. Kalau begitu bagaimana tugas kita? Tugas kita adalah di rumah. Sama seperti Nuh, maka kita harus mengerjakan bagian kita. Bekerjalah sebaik-baiknya. Bekerjalah secara produktif. Studilah baik-baik. Mungkin kita merasa terbatas. Tetapi toh
kita tetap harus mengerjakan bagian kita. Ketaatan Nuh membuat dia tidak mengeluh. Ketaatan Nuh membuat dia sabar. Ketaatan Nuh membuat dia mengerjakan yang terbaik yang dia harus kerjakan dan yang dia bisa kerjakan. Saudari, mari kita seperti Nuh. Kita akan lebih cepat dibandingkan Nuh melewati semua ini. Mari kita seperti Nuh. Taat, jalani yang terbaik. Karena itu, saudara, pesan dari kami para pengerja, tetap di rumah, tetap sehat, dan tetap semangat. Tuhan beserta dengan kita semua. Amin.